Rapat anggaran di balai kota itu berakhir larut malam. Sang bupati menatap lembaran APBD di hadapannya. Halaman demi halaman penuh dengan angka, gaji pegawai, hibah wajib, dan proyek-proyek yang dananya sudah dikunci dari pusat. Di pojok kertas, tersisa ruang yang sangat sempit. Ruang belanja yang benar-benar bisa ia putuskan untuk warganya sendiri, nyaris nol. Katanya otonomi, gumamnya pelan, tapi dompetnya tetap dipegang Jakarta. Kisah ini bukan fiksi. Ini adalah realita pahit yang dialami ratusan kepala daerah di seluruh Indonesia. Sebuah gambaran dari fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Otonomi yang kita gaungkan sejak reformasi, kini perlahan-lahan dikembalikan ke pusat. Bukan melalui undang-undang politik, tapi melalui jalur yang lebih senyap dan tak terlihat, jalur anggaran. Instrumen utama otonomi daerah adalah transfer ke daerah atau TKD. Inilah uang yang dikirim pusat ke daerah untuk memastikan pembangunan merata dan tidak ada wilayah yang tertinggal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dompet daerah ini semakin terjepit. Penyebabnya, beban utang negara yang terus membengkak. Data resmi Kementerian Keuangan berbicara lebih keras dari pidato manapun. Mari kita lihat angkanya. Pada tahun 2019, pembayaran bunga utang kita sebesar Rp275 triliun, sementara TKD mencapai Rp826 triliun. Lompat ke tahun 2025, pembayaran bunga utang meroket menjadi Rp534 triliun, sementara TKD hanya berada di angka Rp857 triliun. Artinya, uang yang kita habiskan hanya untuk membayar bunga utang, kini jumlahnya sudah lebih dari separuh total anggaran yang dikirim ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Ini menciptakan sebuah efek yang disebut crowding out. Kewajiban membayar utang yang masif, secara otomatis, mendesak keluar alokasi untuk belanja pembangunan. TKD, yang seharusnya menjadi tulang punggung otonomi daerah, kini tersisih oleh prioritas membayar cicilan. Tekanan ini kemudian dilegalkan melalui sebuah kerangka regulasi baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau UU HKPD. Secara resmi, tujuannya mulia, meningkatkan kualitas belanja daerah. Namun dalam praktiknya, undang-undang ini justru menjadi alat untuk resentralisasi fiskal. Kendali pusat semakin kuat melalui desain formula transfer yang rumit. Daerah tidak didorong untuk mandiri, malah semakin tergantung. Dan dana-dana transfer kini semakin banyak syaratnya, seolah menjadi insentif bagi daerah yang patuh pada agenda politik anggaran pusat. Daerah dipaksa menjadi sekadar operator program dari Jakarta, bukan lagi perancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Ini adalah inti masalah yang sudah diwanti-wanti oleh para ahli sejak lama. Dalam teori fiskal federalis, desentralisasi yang sehat itu seperti bangunan dengan 4 baut yang terpasang kencang. Baut pertama, pembagian urusan yang jelas, siapa mengurus apa. Baut kedua, kemandirian pendapatan, siapa memungut pajak apa. Baut ketiga, formula transfer dari pusat yang adil, bukan sekadar titipan proyek. Baut keempat, aturan utang daerah yang disiplin. Di Indonesia, baut pertama diputar sangat jauh. Banyak sekali urusan diserahkan ke kabupaten dan kota. Tapi, baut kedua dan ketiga macet total. Sumber pendapatan asli daerah sangat sempit, sementara transfer dari pusat sangat dominan dan penuh syarat. Hasilnya, terjadi apa yang disebut vertical fiscal gap, atau jarak dompet. Kebutuhan belanja daerah jauh lebih besar dari uang yang bisa mereka kumpulkan sendiri. Ini membuat mereka sangat bergantung pada Jakarta. Akibatnya terasa sangat nyata di lapangan. Irigasi yang sangat dibutuhkan petani tidak bisa dibiayai, karena tema tahun ini adalah pariwisata. Sekolah butuh laboratorium komputer, tapi menu yang tersedia dari pusat hanya untuk rehab ringan. Jalan desa rusak parah, tapi harus menunggu bertahun-tahun karena format laporan dari pusat tidak memfasilitasi proyek lintas dusun. Pembangunan memang berjalan, tapi seringkali rapi di atas kertas dokumen dan timpang di lapangan. Mengapa? Karena yang mengambil keputusan di daerah tidak ikut memikul beban politik untuk menaikkan pajak lokal. Akuntabilitasnya hilang. Desentralisasi sejati bukan hanya memindahkan alamat kekuasaan. Ia seharusnya memindahkan akuntabilitas.
Selama daerah hanya diberi kunci kantor tanpa diberi kunci dompet, kita akan terus mengulang drama yang sama. Masalah ini bukan lagi sekadar soal efisiensi pembangunan. Ini sudah menyentuh jantung persatuan kita. Pasal 18A UUD 1945 menjamin hubungan pusat dan daerah yang adil dan selaras. Namun, sentralisasi fiskal yang kembali menguat ini memicu 3 risiko besar. Pertama, ketidakadilan fiskal. Daerah-daerah penghasil sumber daya alam yang kaya seperti Papua dan Kalimantan, paradosnya justru tetap menjadi kantong-kantong kemiskinan. Kedua, ketegangan politik. Resistensi dan rasa frustrasi daerah terhadap kebijakan pusat akan terus meningkat. Dan yang paling berbahaya, ketiga, ancaman bagi kohesi nasional. Kepercayaan daerah terhadap keadilan negara akan terus terkikis. Jika kebijakan fiskal kita tetap lebih memprioritaskan pembayaran utang daripada pemerataan pembangunan, maka negara kesatuan Republik Indonesia mungkin akan stabil secara administratif di atas kertas, tetapi akan sangat rapuh secara keadilan. Persatuan tidak bisa dipertahankan hanya dengan retorika dan spanduk. Ia membutuhkan rasa keadilan dalam distribusi kue pembangunan. Otonomi sejati harus diletakkan di atas fondasi kemandirian, bukan ketergantungan. Jika tidak, kita hanya akan mewariskan sebuah negara dengan otonomi di spanduk, namun sentralisasi di dalam neraca keuangannya.